Cakep. Setelah itu makan nanas. Karena salam saya dijawab dengan semangat. Semoga semua hutang-hutang lunas. Kok aminnya lebih kenceng daripada salamnya? Alhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'uthi bi kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu agung kita Gubernur Kalimantan Selatan yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Aryadi Nur MSc. Beliau adalah asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Saya curiga nih Pak Gubernur mengutus beliau ke acara kita ya. Jangan-jangan sebentar lagi kita dapat anggaran dana dan pembangunan. Terima kasih Pak Dr. Aryadi sudah hadir. Mungkin di musyawarah wilayah, musyawarah wilayah organisasi lainnya itu kayaknya seru-seruan. Kalau kita lucu-lucuan, yang penting kerjanya itu serius, begitu. Kalau musyawarahnya kita happy-happy saja. Karena kalau sudah dari musyawarahnya itu sudah serius, kami khawatir ya pekerjaannya malah lucu-lucuan begitu ya. Yang juga kami hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yuli Haryanto SEMSI. Terima kasih Bapak, kami sudah disiapkan tempatnya yang luar biasa, asri sekali, ya sejuk dan alhamdulillah tidak kurang fasilitasnya dan kita bisa nikmati dan kita akhirnya bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu Pak dan memimpin BPMP ini lebih baik lagi dan luar biasa. Yang kami hormati Ibu Rini Fitriani, perwakilan BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Ibu. Ini kok yang hadir tamu agung kita nih bajunya biru semua ya. Kayaknya sudah satu hati gitu ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat beliau. Juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dedi Hidayat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang tentunya yang berbahagia Ketua JSIP Kalimantan Selatan Ibu Ustazah Siti Mujayana SPD. Saya sudah lama kenal beliau ini sejak pertama kali tiba di Kalimantan Selatan tahun berapa saya lupa ya. 2015 ya. Iya. Yang pokoknya intinya zaman beliau masih muda lah gitu. Yang juga kami hormati para Dewan Pembina JSIT Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah terus bersama kami dengan berbagai dinamikanya dan mengawal organisasi ini sampai ke titik ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Mujayana, dari 32 menjadi dari 28 menjadi 37. Tepuk tangan buat semua. Baru saja saya keluar dari kendaraan tadi pagi saat dijemput, Ustazah Mujayana langsung bilang gini, kita tinggal 40% Ustaz. Terus saya jawab begini, dulu kan kita 0, sekarang jadi 40% sisanya. Tetapi alhamdulillah ya peningkatan yang luar biasa dari 28 sampai dengan 37 hari ini. Tadi saya sempat lirik di dapodiknya ya, baru 35. Mudah-mudahan yang 2 lagi segera masuk di dapodik JSIT Indonesia. Juga tentunya para pengurus JSIT Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, para pengampu yayasan yang hadir, para kepala sekolah dan juga para guru. Mudah-mudahan ini silaturahim kita yang harus kita pupuk terus menerus, karena dengan silaturahim seperti inilah sesungguhnya organisasi itu bisa kokoh, organisasi itu bisa saling mendukung, organisasi itu bisa kemudian terus hidup, bukan sekedar bisa berjalan ya, karena hidup itulah yang sesungguhnya harus kita jaga. Organisasi hidup karena para pengurusnya memiliki satu visi dan misi yang sama.
Inilah salah satu esensi kenapa ada musyawarah-musyawarah yang secara rutin, yang secara berkala harus dilakukan. Karena selain ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi kita jaringan sekolah Islam terpadu inilah merupakan satu proses tajdid, satu proses pembaharuan. Bukan pengurusnya yang baru ya, tetapi yang paling penting adalah niatnya yang diperbaharui. Bahwa dalam berorganisasi itu bukan mencari keuntungan, bukan mencari ketenaran, bukan mencari sesuatu yang kemudian membuat kita jadi bergembira, jadi berbahagia. Sementara di jaringan sekolah Islam terpadu, jadi pengurus itu artinya taklif, artinya mendapatkan beban, artinya harus mampu, mau, sabar dan ikhlas menjalankan seluruh isi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus arah kebijakan. Maka dari itu, dari musyawarah ke musyawarah, bagi kami di jaringan sekolah Islam terpadu adalah proses tajdid, proses pembaharuan niat. Mana tahu selama periode kemarin, selama 4 tahun ke belakang, ada dinamika yang terjadi, ada perbedaan yang selalu mengemuka, ada sesuatu yang membuat kita berbeda. Tetapi percayalah, karena itu musyawarah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetesan keringat, setiap peluh yang ada, setiap kelelahan, bahkan saya dengar ada juga yang sakit, ya beberapa dari kita tadi juga saya dapat kabar, ya dalam beberapa hari ke belakang kemarin harus mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga para aktivis yang hari ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi surganya Allah yang terbaik. Ini adalah bagian yang menjadi realitas sebuah perjuangan, sebuah upaya agar organisasi ini bisa terus berjalan. Perlu diketahui, pada hari ini JSIP Indonesia sudah memiliki anggota 2.805 seluruh Indonesia. Ada angka 5 di belakang, yang 2-nya itu dari Kalimantan Selatan ya. Alhamdulillah, menyumbang suara untuk masuk surga, bukan suara untuk apa-apa, begitu kira-kira. Dari 2.805 ini memang ada fenomena itu banyaknya di level sekolah dasar, sementara yang SMA masih terbatas. Pertanyaan besarnya memang kemudian kemana siswa-siswi putra-putri terbaik lulusan SD IP ini kemudian diampu oleh sekolah-sekolah lainnya. Nah, ini juga tanggung jawab para pengurus sebenarnya, agar tidak hanya bermunculan sekolah-sekolah Islam terpadu, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan, keberlanjutan, sustainability-nya, agar para peserta didik kita yang dari SD bisa diserap oleh SMP IT yang ada, yang kemudian juga oleh SMA IT yang ada. Hari ini memang kami bergembira bahwa lulusan-lulusan yang kemudian tidak bisa diampu oleh sekolah di jenjang berikutnya, ini menjadi putra-putri siswa-siswi yang cukup diandalkan di sekolah-sekolah lainnya, begitu. Tak jarang kami mendengar lulusan kami kemudian meningkat ke jenjang SMA, begitu. Di SMA-nya mereka menjadi peserta didik yang berprestasi, peserta didik yang menjadi aktivis. Ini satu fenomena yang menggembirakan. Di samping juga memang menjadi tanggung jawab organisasi juga bisa menyediakan, ya, menyiapkan generasi berikutnya dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan konsep dan kurikulum kekhasan sekolah Islam terpadu. Sekolah-sekolah kami menggunakan kurikulum nasional sebagai basis kurikulum dasarnya, kemudian memiliki kekhasan, Pak. Kekhasannya itu hanya 3 sebenarnya. Yang pertama adalah bina pribadi Islami. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap peserta didik kita ini memiliki tidak hanya akhlakul karimah, tetapi setiap gerak dan langkahnya ini betul-betul merasa dia selalu bersama dengan
Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, tentunya musyawarah wilayah JSIT Indonesia Kalimantan Selatan yang ke-6 ini, tadi Pak Dr. Aryadi bertanya kepada saya, ini periodenya berapa lama? 4 tahun sekali, Pak. Kalau ini yang ke-6 berarti sudah 24 tahun ya. Kurang lebih demikian, Pak. Jadi di Kalimantan Selatan ini memang sudah lama sekali, Pak. Ada jejak-jejak sekolah-sekolah Islam terpadu yang memang dengan dinamikanya hari ini mereka membentuk organisasi sendiri. Tetapi tidak mengapa, karena ini kebanggaan buat kami telah berhasil yang menciptakan sekolah-sekolah terbaik sehingga dia mampu berdiri sendiri, begitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pesan juga dari Ketua Majelis Tinggi Profesor Sukro Muhab MSI bahwa organisasi ini di periode ini harus kembali kepada nilai dan esensi yang ada dalam konteks dakwah berbasis pendidikan. Karena apa? Karena kami saat ini sedang khawatir dengan sekolah-sekolah Islam terpadu yang kemudian memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang bersifat prestatif belaka. Yang kita ketahui bahwa sekolah-sekolah yang berprestasi itu hampir rata-rata hanya keterwakilan saja dari para peserta didiknya. Kalau satu sekolah memajang satu baliho besar gitu misalnya, alhamdulillah peserta didik kami berhasil meraih prestasi unggul kan, juara 1 kan, the best kan, itu hanya keterwakilan saja. Atau hari-hari ini banyak sekolah Islam terpadu yang kemudian memajang fasilitas dan prasarananya di brosur-brosur sekolah. Ini sedang kami khawatirkan hari ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat terjebak bahwa sekolah yang baik itu adalah sekolah yang memiliki wakil-wakil prestasi murid-murid tertentu. Bahwa sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Padahal JSIT Indonesia, sekolah Islam terpadu, dibangun sejak awal dengan niat dakwah berbasis pendidikan. Yang dijual apa? Yang dijual adalah akhlakul karimah. Yang dijual adalah jiwa sosial. Yang dijual adalah tekad membangun negeri ini bersama. Agar apa? Agar masyarakat hari ini tidak tercemari pemikirannya para orang tua yang kemudian kalau anaknya ingin berhasil maka harus sekolah di sekolah kita. Kita ingin kembali memuatkan brand dasar dari sekolah terpadu. Jika anaknya ingin berjiwa sosial yang tinggi, jika ingin anaknya menjadi iron stock negeri ini agar negeri ini lebih baik lagi, jika ingin menjadikan anaknya itu rajin ke masjid, sholat duha, sholat malam, silakan ke sekolah Islam terpadu. Itu pesan dari Ketua Majelis Tinggi JSIT Indonesia. Agar apa? Agar ketika dunia pendidikan hari ini lebih mementingkan nilai-nilai atau nilai, ya, angka-angka hasil belajarnya, mari sama-sama kita kembalikan, ya, nilai dasar dari sekolah Islam terpadu. Yang ingin kita kemudian banggakan adalah anak-anak setelah lulus tetap mempertahankan sholat duhanya, tetap mempertahankan zikir maghfiratnya, tetap mempertahankan jiwa sosial dengan berbaginya. Itu yang akan kita ukur dalam periode ini. Kita tidak lagi ingin mengukur hasil belajarnya, kita tidak lagi mau melihat hasil akreditasinya, karena insya Allah pemerintah sudah melakukan itu. Dan JSIT Indonesia akan mencari yang memastikan apa-apa yang menjadi nilai dasar yang sudah digariskan oleh para pendiri kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Aryadi untuk memberikan nasihat kepada kami, memberikan masukan sekaligus membuka acara
kegiatan musyawarah wilayah JCT Indonesia wilayah Kalimantan Selatan ini. Rumah Banjar tegak berbudaya, Cakep. mentari padi menyapa Banua. Muskul kita niatkan lillahi ta'ala agar hasilnya berkah sepanjang masa. Satu lagi ya. Kayuh bayi-bayi kita satukan. Langkah seiring menuju tujuan. Dengan musfil dan kebersamaan, keputusan terbaik insya Allah kita temukan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi